agar bisa mendapatkan anugerah Sang Yang Siwa Murti, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Pramasiwa. Ketika kelak nanti Manumadi bisa kembali mengendalikan bayu sabda manusia itu sendiri sebagai roh suci. Sentanonya setiap saat berdoa di Merajan, mendoakan sang roh, mendoakan batar leluhur, mendoakan batar kawitan, agar mendapatkan anugerah dari segala arah, anugerah dari batara-batari, anugerah dari para dewa, dengan harapan suatu saat nanti ketika sang roh Manumadi lahirlah menjadi manusia yang utama di dunia ini. Begitu prosesi sang roh. Sehingga upacara pengabenan adalah upacara menjamin sang roh berada di tempat yang sangat suci, dekat dengan Tuhan. Karena di Kembulan, Brahma, Saraswati, Wisnu, Sardewi, Iswara, Uma Dewi, ketika menyatukan kekuatan, maka lahir proses Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa. Siwa berloka, Sadasiwa Swahloka, dan Pramasiwa Swahloka. Maka Triloka ini adalah stana daripada para dewa dan batara-batari. Disitulah para roh suci itu mendapatkan panugerahan. Maka menuju surganya para roh adalah lewat Merajan, karena di Merajan inilah penyatuan daripada lahirnya Siwa, Sadasiwa, Pramasiwa, Susmanunggal. Ini adalah bagian daripada Yasakerti bagi manusia. Dan bagaimana proses pengabenan ini, bagaimana proses raga ini, bagaimana proses roh ini, bagaimana proses atma ini, akan dia paparkan pada pertemuan berikutnya. Ini adalah bagian dari Yasakerti, membentuk sang jiwa akan sempurna. Lalu, kembali lagi, manusia hidup yang memiliki raga, ia memiliki roh, dan memiliki atma. Maka kita sebagai manusia hidup, hendaklah kita paham bagaimana mensinergikan atma ini kepada pancaran-pancaran sinar suci yang memenuhi semua ruang dan waktu yang datang dari segala arah. Maka sang atma hendaklah kita pahami, hendaklah kita mengerti, dan hendaklah kita bisa dan mampu mensinergikan atma ini kepada Sang Yang Dasadewata menurut konsep Ide Bali. Karena Dasadewata adalah personifikasi dari Tuhan itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh Weda, Ekam Sat Wiprah Waude Wadanti. Maka personifikasi dari Tuhan itu sendiri yang berwujud Dasadewata, dan atma kita terbentuk dari kekuatan Dasadewata itu menciptakan dasatma, lalu menyatu menjadi siwatma dan masuk ke dalam jiwa kita. Maka jiwa kita hendaklah paham dan mengerti bagaimana menciptakan manunggaling sukmo kelawan sumber dari segala sumber kehidupan, yaitu Dasadewata. Kehidupan jantung hendaklah disinergikan dengan Iswara agar jantung tetap hidup dan sang Niratma tetap memberikan kehidupan pada jantung. Hati hendaklah sinergikan kepada Brahma agar sang Tattwatma tetap memberikan kehidupan pada hati kita. Lalu ginjal kita sinergikan kepada Mahadewa agar sang Suratma sebagai sumber kehidupan ginjal kita tetap berfungsi maksimal. Begitu juga Ampru atau empedu kita disinergikan kepada Wisnu agar sang Diratmu tetap memberikan kehidupan pada empedu kita. Kemudian pangkal hati kita sinergikan kepada Siwa agar sang Siwatmu tetap menjadi kendali dari pangkal hati kita. Karena di pangkal hati inilah sumber simpul saraf kendali energi panas. Kemudian peparu kita sinergikan kepada Maheswara agar sang kuatmu yang menghidupkan paru-paru kita tetap berfungsi maksimal sebagai pendali oksigen. Lalu usus lambung kita sinergikan kepada Ludra
agar sang antiatme yang menghidupkan usus lambung kita tetap mengatur sistem metabolisme tubuh kita dan mengatur proses pencernaan di dalam tubuh kita. Lalu limpo dan pankreas kita sinergikan kepada sangkar agar peratme tetap memberikan kehidupan kepada limpo kita, supaya tetap bisa mengeluarkan toksin-toksin antibodi pada tubuh kita. Kemudian ineban atau segitiga rongga dada kita sinergikan kepada sambu, agar sang suniatme tetap bisa mengendalikan seluruh kekuatan-kekuatan nyata dan tak nyata masuk ke dalam tubuh kita, supaya bisa memberikan hidup dan kehidupan pada jasmani dan rohani kita. Sedangkan pangkal jantung kita sebagai pusat kendali hidup dan pusat simpul saraf disinergikan kepada langit Batar Guru, agar sang Atma Sami sebagai penyatuan dari seluruh kehidupan tetap memberikan kehidupan pada jantung kita. Maka dengan mensinergikan 10 organ tubuh kita kepada energi Sang Yang Dasa Dewata yang menempati segala penjuru sebagai personifikasi Tuhan, sesungguhnya di situ manunggaling sukmo kelawan Sang Yang Dasa Dewata, manunggaling sukmo kelawan dening para dewata. Ini perlu kita pahami agar bisa menciptakan ragante pengawakaning sastra parlinganing para dewata, dan jadikan 10 organ tubuh kita sebagai padma lingga buana linggih linganing para dewata. Inilah pemahaman dasar sara agar bisa menciptakan sang Atma berkualitas dalam hidup. Dan ketika sang Atma yang memberikan sumber dari segala sumber kehidupan pada jasmani kita mampu mensinergikan kepada seluruh energi yang di alam, maka manusia itu sendiri akan mampu mengkoneksikan sifat-sifat energi yang ada di alam, lalu meningkatkan kualitas kehidupan manusia agar lebih cerdas, lebih lugas, logis, dan rasional. Ketika sang Atma yang memberikan kehidupan kepada 10 organ tubuh kita bisa bersinergi kepada seluruh energi yang ada di jagat raya ini, yang menempati semua ruang dan waktu, berada di setiap penjuru, maka tentu sang jiwa akan memiliki optimalisasi fungsi. Nah, inilah Triyangga Wisesa menurut ia sekerti, agar bisa menciptakan manusia-manusia yang potensial, yang berkualitas. Paham raga akan disinergikan kepada apa? Paham roh akan disinergikan kemana? Paham Atma disinergikan kepada siapa? Ketika manusia memahami tentang konektivitas raga, roh, dan Atma, di situ baru disebut manunggaling buana alit kelawan buana agung. Sehingga ada istilah semedi kanda 4, semedi dasar sara, semedi manunggaling sukmo kelawan roh, manunggaling sukmo kelawan dewata, manunggaling sukmo kelawan leluhur, manunggaling raga sarira kelawan panca mau beda, manunggaling raga sarira kelawan panca detia, manunggaling raga sarira kelawan panca durga. Dan ketika itu terjadi, barulah lahir manusia yang berkualitas. Dengan kualitas itulah baru kita bisa memahami bagaimana mengkoneksikan diri pada kehidupan alam ini. Bagaimana mengonektivitaskan jiwa kita, raga kita, rohani kita kepada alam dan kepada sesama. Dengan optimalisasi diri, dengan kualitas diri,
mampu melahirkan pikiran-pikiran yang positif, mampu menciptakan perbuatan-perbuatan yang positif, mampu mengeluarkan kata-kata yang positif, dengan perbuatan yang positif, dengan kata-kata yang positif, dengan pikiran yang positif, bersinergi dengan manusia, barulah bisa menciptakan keseimbangan antar manusia. Sangatlah kecil kemungkinan kita bisa bersinergi dengan manusia, dengan sesama, ketika kualitas pikiran kita rendah, ucapan-ucapan kita rendah, perbuatan-perbuatan kita kasar. Karena untuk bersinergi kepada sesama, kita membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani, dan kemampuan perbuatan yang positif, ucapan yang positif, pikiran yang positif. Prosesi membentuk jiwa dan raga yang positif, agar mampu berkoneksi terhadap sesama manusia, bahkan sesama makhluk ciptaan Tuhan, termasuk para binatang dan tumbuh-tumbuhan. Adalah kontekstual, ya sekerti. Lantas di zaman Kaliuga ini, di zaman serba membingungkan, kita sering kehilangan arah dan kehilangan solusi, kehilangan konsep, kehilangan sistem di dalam menciptakan manusia-manusia berkualitas. Karena begitu kacaunya kolaborasi wawasan pengetahuan yang membuat kita semakin bingung. Bertanya kepada si A, berbeda. Kepada si B, berbeda lagi. Tanya kepada si C, tidak ada yang sama. Perbedaan yang membingungkan inilah yang membuat kita kehilangan sistem, kehilangan teknik, kehilangan tata cara, kehilangan pola untuk menciptakan ya seperti yang sebenarnya, untuk mengaplikasikan ya seperti yang sebenarnya. Akhirnya kita hanya bisa menyalahkan dan menyalahkan orang lain, sementara kita sendiri belum paham bagaimana saya punya 3 kekuatan dalam diri, Tri Angga Wisesa, jasmani, rohani, dan atma. Bagaimana saya menciptakan keseimbangan Triangga Wisesa ini? Bagaimana saya menciptakan atma dan roh senang berstana dalam tubuh? Dan bagaimana menciptakan badan ini menjadi positif? Bagaimana menciptakan roh ini menjadi positif? Bagaimana menciptakan atma menjadi positif? Kita kehilangan sistem karena kita kurang paham tentang sinergitas jasmani kepada Panca Mahabhuta, sinergitas rohani kepada leluhur resi lelangit Betara Kawitan, dan bagaimana mensinergikan atma kita kepada Sang Hyang Dasadewata. Konektivitas Triangga Wisesa ini yang kita bingung. Karena apa? Bercampur baurnya konseptual spiritual yang membuat orang Bali kehilangan jati diri ketika melakukan konektivitas itu sendiri. Dan walaupun mereka mungkin masih bisa paham sedikit-sedikit, namun menjadikan dirinya bingung dan kurang yakin, karena setiap konsep yang datang menjanjikan sesuatu yang terbaik. Ketika terbaik yang dia tangkap secara wacana, namun sesungguhnya bingung ketika mengaplikasikan. Karena ketika aplikasi itu dilakukan sesuai konsep-konsep masukan yang diterima, ternyata tidak memberikan harapan lahirnya Rahayu, Rahajeng, dan Jagadita. Inilah proses. Jika kita ingin menciptakan ya sekerti antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, ya sekerti terhadap sesama, bagaimana menghubungkan hidup kita kepada sesama agar terjadi keharmonisasi kehidupan, harmonisasi antar manusia, harmonisasi antar makhluk hidup. Maka bentuk dulu diri kita yang berkualitas.
Jika diri sendiri belum berkualitas, maka konektivitas ini tak akan terjadi. Karena ini zaman Kaliuga. Zaman edan, zaman yang serba membingungkan. Zaman penuh kepentingan, zaman politik. Dari politik pemerintahan, politik ekonomi, politik agama, politik keyakinan, politik kepentingan, semua bercampur baur, yang akhirnya kita menjadi benar-benar bingung. Nah, dewasa ini orang Bali sudah sangat banyak kurang memahami bahwa di Bali sesungguhnya telah ada konseptual yang real menurut Tattwa Dasaksara dan Kanda 4 sebagai aplikasi daripada Weda, Brahman, Atman, Aikyam. Bahwasanya Brahman atau Tuhan itu sama dengan Atman yang ada pada tubuh manusia. Berarti tubuh manusia bisa menyerap seluruh kekuatan energi Tuhan. Lalu sloka Ekam Satwiprah Bauda Wadanti. Tuhan itu satu, namun orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Yang di Bali disebut personifikasi dari Tuhan itu. Dan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling utama hendaklah bisa mensinergikan kepada Tuhan yang Maha Tunggal, dan sekaligus mensinergikan diri Atma kepada 10 percikan sinar suci Tuhan yang disebut dengan Dasa Dewata itu sendiri. Lalu Ekam, Ewam, Adityam, Brahman. Tuhan itu satu. Tuhan itulah Brahman yang menguasai ruang dan waktu. Dari langit Tribuana Saptaloka sampai bumi Natar Buana Saptaptala. Dan karena Tuhan memiliki ruang dan waktu, memenuhi semua ruang dan waktu, Brahman. Dan di Brahman Atman Aikyam menandakan dan membuktikan bahwa Atman yang ada dalam tubuh manusia bisa berkoneksi kepada alam Buana Agung dan seluruh sifat-sifat Tuhan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah tata cara, tata pola mengkoneksikan rohani kita kepada alam dan mengkoneksikan jasmani kita kepada alam? Disinilah uji, bukti, evaluasi daripada sastra Kanda 4 dan sastra Dasaksara memberikan tattoo penuh filsafat dan filosofi, serta tidak boleh melanggar etis normatif daripada prosesi konektivitas. Dan karena kerangka agama terdiri dari tattwa, susila, dan ritual, maka ketika mengkoneksikan jiwa dan raga kita kepada alam, hendaklah berlandaskan tattwa filsafat yang beretika serta dilengkapi dengan ritual yang berkesesuaian. Keseimbangan konektivitas inilah untuk menciptakan manusia berkualitas agar mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan fungsional ia sekerti dalam hidup ini. Lalu bagaimana teknik konektivitas jasmani kita kepada Panca Maha Buddha, konektivitas rohani kita kepada leluhur resi lelangit kita, serta konektivitas Atma kepada Dasa Dewata, personifikasi dari Tuhan itu sendiri, akan Tiang jabarkan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah tattwa sastra ia sekerti atau jana kerti. Jika ingin mengaplikasikan ia seperti itu atau jana kerti itu, maka tingkatkan dulu kualitas jasmani dan rohani kita. Cerdaskan dulu diri kita. Pahami dulu siapa diri kita. Setelah kita memahami diri, mencerdaskan diri, meningkatkan kualitas diri, barulah kualitas hubungan itu bisa terjadi.
barulah konektivitas positif itu terjadi. Karena alam menyediakan energi positif dan negatif. Jika dalam diri kita masih belum positif, pikiran kita masih belum positif, ucapan kita masih belum positif, perbuatan kita masih belum positif, bagaimana kita bisa terkoneksi menciptakan energi positif? Supaya tidak sebagai teoritis yang sulit teraplikasi. Pemerintah sudah sangat jelas bagaimana menciptakan manusia berkualitas. Dalam dunia akademik sudah sangat jelas bagaimana menata pengetahuan manusia dari jenjang terendah, dari TK sampai perguruan tinggi. Itu adalah membentuk manusia-manusia yang berkualitas. Namun ketika manusia-manusia yang diharapkan berkualitas tak paham akan diri sendiri, tak akan paham akan jasmani, tak paham dengan rohani, tak paham dengan atma, konektivitas dengan alam, maka kualitas yang diharapkan oleh Tattwa Yasakerti tetap susah didapatkan, susah direalisasikan. Terbukti saat ini filosofi Yasakerti dan Janakerti itu hampir sulit untuk dibuktikan. Ini terbukti bagaimana hubungan antar manusia dewasa ini yang sedikit saja bisa menimbulkan gesekan lalu menjadi panas. Kata-kata bisa menciptakan prahara, pikiran-pikiran bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang kasar, keras, angkuh, dan sebagainya. Lalu bagaimana filosofi daripada Yasakerti itu sendiri? Bagaimana filosofi dari Janakerti itu sendiri? Ini menjadi catatan penting bagi kita, ya terutama adalah bagi para pemimpin-pemimpin, bagi para sulingge-sulingge, untuk bisa bagaimana menelurkan pengetahuan-pengetahuan yang membentuk mentalitas, moralitas, dan kejiwaan manusia yang positif. Yang paling berperan di sini adalah pemimpin. Baik pemimpin dunia akademis maupun pemimpin spiritual. Karena dari wacana yang baik dan benar, dari perbuatan yang baik dan benar, dari pikiran yang baik dan benar, di situ baru akan bisa membentuk manusia yang benar. Dari manusia yang benar akan terjadi konektivitas yang benar. Ini Yasakerti atau Janakerti yang sebenarnya. Kita di Bali, ampura, kita masih kurang sekali dalam pembentukan dan pembenahan mentalitas moralitas kita di Bali. Pencerahan umat sangat masih kurang. Pembinaan dharma wacana yang bisa dipertanggungjawabkan masih sangat kurang. Malah yang lebih mendominasi adalah wacana-wacana panas yang dewasa ini banyak disukai oleh generasi zaman Kaliuga ini. Ketika ada wacana negatif, begitu mudah ditangkap dan diterima pikiran lalu diteruskan. Tapi ketika wacana positif, malah diabaikan. Padahal hidup ini membutuhkan hal yang positif agar bisa menciptakan hidup yang lebih baik. Itulah Yasakerti. Nah, Yasakerti ini atau Janakerti ini erat sekali hubungannya dengan Atmakerti. Karena Brahman, Atman, Aikyam, Brahman yang menguasai semua ruang dan waktu dari awal sampai akhir akasa kelawan Partiwi, itu sesungguhnya sama dengan Atman. Maka Atman yang ada pada manusia hendaklah mampu berkoneksi dengan sifat-sifat Brahman itu sendiri. Lalu di Bali, ketika melaksanakan Atmakerti adalah bagaimana menciptakan keseimbangan Brahman itu sendiri. Karena Brahman memiliki
berbagai unsur energi alam. Sebagai pengendali energi-energi alam, kita sudah tahu ya, di alam ini terdapat berbagai energi yang positif dan negatif, terkelompokkan menjadi dua besar, positif dan negatif. Lalu Atmakerti yang di Bali adalah melakukan prosesi bagaimana agar energi positif dan negatif ini bisa terjadi seimbang, supaya tidak menciptakan kekacauan. Dan dalam Atmakerti ini melahirkan konsep-konsep ritual-ritual untuk apa? Div atau dewa. Lalu lahir Dewa Yadnya, yang termasuk dari kelompok Dewa Iya itu, yang mendapatkan prosesi upacara Dewa Yadnya itu adalah termasuk juga roh-roh yang sudah disucikan. Karena roh-roh yang sudah disucikan dekat dengan Div, dekat dengan para dewa, menyatu dengan Siwa. Maka di Bali, di dalam melaksanakan Atmakerti ini, bagaimana menciptakan roh-roh suci di masa depan dengan melakukan prosesi manusia-manusia yang meninggal dewasa ini. Rohnya sedemikian rupa disucikan agar lahir roh suci menempati sorga. Ketika Numadi kembali, karena kita meyakini Punarbawa, lahir roh suci. Maka dengan menciptakan roh suci menempati sorga, sesungguhnya umat Hindu Bali telah menata ruang sorga itu sendiri. Pun begitu pula dengan melakukan pemrosesan Atma kembali ke segala penjuru. Itu adalah menciptakan keseimbangan di alam sorga, di alam Swahloka, di mana Atma menyatu ke Swahloka sebagai stana para dewa, sedangkan roh menyatu kepada Buahloka, stana para betara. Raga kita berada di Burloka, makanya disebut Tribuana. Burloka adalah untuk jasmani kita, Buahloka adalah untuk rohani kita, Swahloka untuk Atma kita. Sedangkan 4 loka berikutnya adalah tak terpikirkan oleh manusia. Maka sesungguhnya Yasakerti ini bila berkualitas secara lahiriah dan batiniah, rohaniah, lalu bisa bersinergi terhadap antar manusia, maka Atmakerti ini akan otomatis mengikuti. Dengan kecerdasan dia mampu melakukan ritual-ritual yang benar. Baik ritual untuk akasa, para dewa, betara-betari, dengan konsep Dewa Yadnya, maupun ritual-ritual pada bumi, dengan konsep Buta Yadnya, dan ritual-ritual pada manusia, pada Yasakerti. Menciptakan Yasakerti yang benar, yang baik dan benar menurut Hindu Bali adalah dengan meritualisasi diri. Dalam meritualisasi diri, lahir manusia Yadnya. Hari masih dalam kandungan sampai meninggal. Lalu meningkatkan kualitas diri untuk mewujudkan Yasakerti itu. Melakukan resi Yadnya. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Maka manusia Yadnya dan resi Yadnya adalah bentuk daripada pengaplikasian Yasakerti. Sedangkan Pitra Yadnya adalah pengaplikasian daripada Atmakerti. Buta Yadnya adalah pengaplikasian daripada Buanakerti dan Segarakerti. Demikian prosesi daripada Sadkerti itu. Jadi dapat yang simpulkan bahwa Sadkerti adalah 6 konseptual keseimbangan alam yang bisa dan harus mampu dilakukan oleh manusia, khususnya umat Hindu Bali, agar alam ini seimbang. Sadkerti itu adalah keseimbangan seluruh isi alam ini. Yang pertama adalah Segarakerti. Kita sadar dunia ini lautlah yang paling luas. Sehingga yang pertama yang harus dijaga adalah keseimbangan laut. Ketika laut menciptakan prahara, maka hancurlah dunia ini. Di situ untuk keseimbangan laut, di Bali ada Segarakerti. Dan untuk mendoakan, untuk melakukan konsep-konsep doa,
konsep-konsep ritual seperti kerangka agama menegaskan bahwa ada ritual. Maka orang Bali khususnya, dimanapun berada, pasti ada dan pernah melakukan ritual di laut. Lalu menciptakan sentralistik pusat berdoa. Entah itu berbentuk pura, entah itu berbentuk benda alam, batu besar di pinggir laut, atau bahkan ke tengah laut, untuk melakukan upacara paklem yang istilah Bali. Itu semua adalah untuk apa? Keseimbangan laut, melaksanakan segara karti. Sedangkan untuk menciptakan keseimbangan bumi yang terdiri dari Panca Mahabuddha di bumi ini, Bayu Geni Tejo Apah Pertiwi, melakukan upacara Buddha Yadnya, keseimbangan Panca Mahabuddha, keseimbangan Panca Detya, keseimbangan Panca Durga, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Kemudian di bumi ini, karena ada Panca Mahabuddha membentuk jasmani manusia, maka melakukan proses ritual utpeti, setiti, pralina, agar bisa mempercepat prosesi pengembalian unsur-unsur tubuh manusia pada alam. Ya, lahir desa Pusa Dalem, dan ritual-ritual khusus untuk kendali angin, kendali api, kendali sinar, kendali air, dan kendali bumi. Nah, kapankah ritual-ritual macam itu dilakukan? Maka analisa dari berbagai sastra digunakan. Ketika angin mengamuk, saat itu